Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'ithni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam Qadr adalah satu malam yang sangat mulia, sangat istimewa. Sebab di malam Qadr ini di mana Allah menurunkan Al-Quran, kemudian di malam Qadr itu juga para malaikat, roh turun ke alam dunia. Jadi di malam Qadr, di malam hari, khususnya di malam Qadr, pada saat itu kita manusia, alam semesta ini, alam dunia, berposisi sebagai tamu. Mohon maaf, sebagai tuan rumah. Jadi diri kita, hamba-hamba Allah, di malam Qadr itu berada pada posisi sebagai tuan rumah. Sebab pada malam Qadr, malaikat itu turun, roh turun, mereka berposisi sebagai tamu bagi kita. Untuk apa? Ini kan satu pertanyaan yang besar dan perlu mendapatkan perhatian besar dari kita. Artinya untuk apa? Ya, para malaikat Allah itu turun ke alam dunia. Apa yang mau mereka kerjakan? Kepada siapa mereka itu turun? Sebenarnya ini saja ya, sudah memberikan satu gambaran kepada kita betapa malam Qadr ini satu malam yang sangat sulit dan berat untuk bisa difahami esensinya, difahami rahasia dan hakikatnya. Sampai detik ini, para ulama belum mampu. Kalaupun ada, sangat sedikit yang mampu menangkap, mampu memahami esensi rahasia daripada Lailatul Qadar. Itu pun bukan difahami dengan akal pikiran kita. Akal pikiran nggak mungkin bisa memahami semua itu. Mustahil. Sebab sesuatu hal yang bersifat batin ya, sesuatu hal yang bersifat batin, sesuatu hal yang bersifat maknawi, itu nggak mungkin bisa difahami oleh akal pikiran kita. Itu menjadi wilayah hati. Hal-hal yang batin itu menjadi wilayah. Dan hati bukan berada pada posisi memahaminya.
Tetapi posisi hati itu bagaimana bersentuhan langsung. Bagaimana bisa berhubungan langsung dengan hakikat tersebut. Itu sebenarnya. Misalnya tentang masalah cinta. Tentang masalah kasih sayang. Kita nggak mungkin bisa memahami. Nggak mungkin, mustahil kita untuk bisa memahami. Dan memang tugas kita bukan untuk memahami itu semua. Dunia ini diciptakan oleh Allah, ya bukan untuk difahami tentang hal tersebut. Sebab pada akhirnya akal itu hanya akan membatasi kita, hanya akan menghijabi kita untuk bisa menyingkap, untuk bisa bersentuhan langsung dengan hal tersebut. Makanya kalau kita ingin memahami, ya, ingin berusaha untuk mencari tahu tentang hakikat daripada Lailatul Qadar itu, yang mungkin sampai detik ini sudah di malam di hari ke-23, dan entah apakah di kemudian hari apakah kita mendapatkan anugerah untuk bisa bersentuhan langsung dengan hakikat tersebut. Pada akhirnya hanya akan bisa kita fahami kalau kemudian kita melepaskan diri dari segala macam hijab-hijab, dari segala macam ikatan-ikatan belenggu yang tidak ada hubungannya dengan alam tersebut, dengan hakikat tersebut. Saya udah sering ulangin, dan mungkin saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk menyampaikan. Sebab memang tugas kita semua, ya bagaimana kita berusaha untuk bersentuhan langsung dengan hakikat tersebut. Bersentuhan langsung dengan alam batin, bersentuhan langsung dengan hakikat para malaikat, bersentuhan langsung dengan alam malakut, dengan alam rububiyah. Makanya kenapa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk masuk, untuk menyelam, untuk mendatangi alam tersebut. Dan ibadah berkedudukan di situ, berposisi di situ. Kita harus berjalan. Karena sekarang ini kondisi kita ini masih berada pada alam potensi. Masih berada pada alam yang belum mengaktual hakikat diri kita yang sebenarnya. Makanya kenapa Allah menciptakan alam dunia ini, dan demikian juga Ramadan, ya tidak lain berposisi, berkedudukan seperti apa? Seperti rahim. Ya kurang lebih berkedudukan seperti itu. Anda kan tahu, rahim itu berposisi seperti itu. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, bahwa Allah itu menciptakan rahim tidak lain untuk janin atau potensi bayi yang masih ada di dalam badan. Itu yang mau dikeluarkan. Yang sekarang semua itu apa? Tidak nampak di luar. Dan itulah yang harus kita lakukan. Semua yang ada di alam apa? Yang ada di alam malakut sana, yang berada di alam realitas, alam keberadaan. Di alam keberadaan. Ini semuanya akan apa? Akan menampakkan wujudnya. Akan menampilkan dirinya. Dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan turun. Tetapi hakikatnya mau turun di mana?
Ini harus kita pahami. Turun ini bermakna apa? Tanazzalul malaikatu warruh, itu seperti. Sebab kita tahu bahwa alam malakut, alam rohani itu bukan sesuatu hal yang bersifat materi. Ini harus benar-benar Anda paham. Bukan sesuatu hal yang bersifat materi. Sehingga dikatakan bahwa sesuatu itu turun, berada di atas, kemudian turun di bawah. Sehingga apa? Sehingga sepertinya ada apa? Ada ruang, ada jarak di antara apa? Di antara satu dengan yang lain. Alam materi, ya, seperti itu. Tetapi kalau kita membahasakan alam malakut, ya, nggak bisa, agak sulit untuk difahami seperti itu. Jadi ketika malaikat atau Al-Quran itu turun, berada di mana? Dikatakan bahwa itu berada di alam gaib. Sekarang alam gaib itu ada di mana? Dia berposisi di mana alam gaib? Mungkin sekarang sesuatu yang nampak ini terlihat apa? Terlihat jelas bagi kita. Yang gaib itu sesuatu hal yang nggak nampak. Tetapi sesuatu yang nggak nampak itu berada di mana? Sesuatu hal yang tidak terlihat. Sekarang dikatakan bahwa Al-Quran itu ada. Allah itu ada. Malaikat itu ada. Alam malakut itu ada. Surga itu ada. Lalu semuanya itu berada di mana? Ya, ada tuh orang yang bikin sawah, betul kayak itu siapa bisa mau beli? Beli situ saya. Pada akhirnya dia membutuhkan satu wadah yang bersifat apa? Yang bersifat malakut juga, yang bersifat batin, sesuatu hal yang tidak bersifat materi. Sebab harus ada hubungan yang erat, harus ada hubungan yang sama antara apa? Antara sesuatu dengan sesuatu hal yang lain. Wadah dengan sesuatu hal yang mau turun ke dalam wadah tersebut. Harus sinkron. Sekarang kalau malaikat itu bersifat apa? Non materi, berarti dia mau turun di mana? Sesuatu hal yang bersifat malakut pada akhirnya dia mau turun di mana? Dia bertempat di mana? Jadi jangan mencari Lailatul Qadar itu dulu. Kita tidak akan menemukan. Kita tidak pernah akan menemukan itu. Di luar ya semuanya sama. Kondisi yang ada di luar ketika kita malam hari sedang beribadah, kita lihat semuanya sama, nggak ada bedanya. Antara malam ini dengan malam-malam yang lainnya sama. Karena kejadiannya bukan berada di mana, bukan berada di luar. Makanya terkadang kita mempersempit makna Lailatul Qadar atau alam-alam apa? Alam-alam batin itu dengan segala sesuatu hal yang bersifat materi. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi kita tidak mampu bersentuhan langsung dan tidak mampu memahami hal tersebut. Ini kesalahan kita. Makanya kenapa kalau kita melihat Nabi, kekasih Allah, itu ketika mereka ingin memahami kader ini, ya bagaimana kita berusaha untuk menyinkronkan, mengharmoniskan diri kita dengan alam apa? Dengan alam malakut, dengan alam batin.
sekarang ini kita berada dalam dua apa? Dalam dua unsur, dalam dua wajah. Ada unsur yang di mana kita memiliki apa? Memiliki hubungan dengan alam batin. Yang disebut dengan alam apa? Alam roh kita. Alam roh kita ini yang merupakan hakikat diri kita. Ini berasal dari alam apa? Alam malakut. Atau yang biasa disebut dengan alam arwah. Alam tempatnya para malaikat. Karena kita berada pada posisi, berada pada alam yang sama, berada pada unsur yang sama dengan para malaikat, dengan alam rububiyah, maka alam malakut, ya, para penduduk alam malakut ini turun, ya, turun ke alam yang merupakan apa? Yang identik dengan alam tersebut. Kalau tidak memiliki keidentikan, tidak mungkin para malaikat akan turun. Jadi mereka turun ya bukan dengan alam apa? Bukan pada alam materi ini. Mereka nggak punya urusan dengan alam materi. Mereka nggak punya urusan dengan alam dunia. Tetapi mereka turun karena mereka melihat bahwa ada satu unsur yang sama dengan mereka. Dan sesuatu itu turun, ya. Sesuatu itu turun atau kemudian sesuatu itu berhubungan dengan sesuatu hal yang lain. Ya. Ini menandakan bahwa sesuatu tersebut kalau bukan memiliki posisi yang sama, ya, berarti yang satu memiliki posisi yang lebih. Kita misalnya begini, ya, contoh yang paling jelas itu, kira-kira orang sempurna, ya, orang yang berada pada posisi di atas, mulia katakanlah, kira-kira mencari dan membutuhkan tidak orang yang berada di bawah? Ini perlu dipahami. Kebutuhan orang yang berada di atas itu tidak pernah akan muncul untuk orang yang berada di bawah. Jadi bukan kebutuhan. Karena kebutuhan itu menandakan apa? Kebutuhan itu menandakan kekurangan. Kebutuhan itu menandakan bahwa ada sesuatu yang dia tidak miliki. Itu apa? Itu bahasa kebutuhan. Jadi kalau misalnya sekarang begini, kalau para malaikat itu berada pada posisi yang sempurna, berada pada posisi yang sangat mulia, lalu untuk apa mereka mencari kita? Untuk apa mereka turun kepada kita? Untuk apa? Bahwa mereka berada pada posisi yang sempurna. Jadi tidak lagi membutuhkan kita. Ini menandakan bahwa turunnya mereka ini menggambarkan bahwa kita berada pada posisi yang lebih dari mereka. Karena kita adalah khalifah wakil Allah, mereka itu dicipta untuk kita. Bekerja untuk kita, melayani kita. Itu tugasnya malaikat. Jadi keberadaan mereka itu berada pada posisi apa? Berada pada posisi melayani manusia. Melayani diri kita. Tetapi diri kita yang mana? Sehingga Lailatul Qadar ini, turunnya para malaikat, itu ketika hakikat diri manusia itu telah mengaktual. Sudah menjadi hakikat apa? Sudah menjadi satu hakikat
yang berada pada posisi yang telah mengaktual dan sudah berada pada posisi mampu menerima keberadaan mereka. Sekarang ini kondisi kita yang berada pada posisi yang sekarang ini belum berada pada posisi yang telah apa? Yang telah mengaktual sehingga para malaikat dengan sendirinya apa? Dengan sendirinya akan mencari kita. Mereka menunggu keaktualannya kita. Menunggu kapan kita pada akhirnya apa? Kapan kita menjadi satu makhluk yang siap untuk menerima kedatangan mereka. Itu ditunggu oleh mereka. Dinanti oleh mereka. Dan itu hanya akan terjadi di mana? Di malam Lailatul Qadar tersebut. Itulah fungsi dari Lailatul Qadar. Makanya kenapa Lailatul Qadar itu ya semacam perjamuannya kita. Kita yang menjadi apa? Kita yang menjadi tuan rumah pada saat itu. Al-Quran turun, Ruh turun, semuanya turun. Dan ini yang harus kita lakukan. Di malam Lailatul Qadar itulah kemudian kita mengaktual. Kita menjadi di malam Lailatul Qadar itu. Bukan lagi kita berusaha untuk apa? Berusaha untuk mengaktualkan diri kita, enggak. Tetapi di malam Lailatul Qadar itu tiba-tiba kita apa? Tiba-tiba kita tampil. Tiba-tiba kita betul-betul apa? Betul-betul menjadi satu sosok yang telah menjadi dan siap untuk menerima mereka. Jadi bukan lagi untuk apa? Bukan lagi untuk berusaha mencari, melakukan. Bukan. Makanya kenapa? Kalau misalnya dari awal kita tidak melakukan hal tersebut, Lailatul Qadar tersebut hakikatnya tidak akan muncul pada diri kita. Sebab Lailatul Qadar itu kondisi di mana? Ya, kondisi batin loh. Kondisi batin kita, kondisi hati kita yang sudah siap menerima mereka. Dan kapan itu siap? Dan kita harus mempersiapkan itu. Dan Allah telah mempersiapkan apa? Telah menyediakan lahan dunia ini. Ya, dunia ini tidak lain adalah lahan kita untuk mempersiapkan, untuk menumbuhkan. Dan itu ditumbuhkan dengan apa? Ditumbuhkan dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Setiap kejadian yang terjadi, apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi alam dunia ini betul-betul menjadi wasilah Allah, menjadi media Allah untuk menyadarkan, untuk membangun, untuk menumbuhkan diri kita. Jadi salah kalau kita kemudian apa? Kalau kemudian kita ini melarikan diri, menjauhkan diri dari apa? Dari kehidupan dunia kita. Sehingga kita apa? Sehingga kita menjadi manusia yang apa? Menjadi manusia yang tertutup, menjadi manusia yang hidup di alam apa? Di alam keakuannya. Kalau ini yang terjadi, kapan kita benar-benar mengaktual? Makanya di dalam Al-Quran kan Allah udah bilang bahwa dengan ujian-ujian, dengan peristiwa-peristiwa, itu tugasnya apa? Fungsinya untuk membangunkan kita. Hasiban nas. Apakah manusia itu hanya cukup mengatakan ayyaqulu amanna? Enggak. Tidak seperti itu. Harus diuji, harus disentir. Inilah fungsi dunia tersebut. Barulah nanti ketika ini sudah benar-benar terjadi di dalam diri kita, di malam qadar itulah baru akan terjadi penyingkapan tersebut, hakikat tersebut tersingkap di dalam diri kita. Dan kita memahami itu, melihat itu, merasakan itu. Dan apa yang terjadi?
Yang terjadi, diri kita menjadi hakikat yang mulia, mubarak, berkah, penuh dengan berkah. Diri kita nggak tertutup lagi. Diri kita nggak lagi merasa takut dengan kehidupan dunia. Kita berani menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena kita menganggap bahwa kehidupan ini yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Sekarang ini kita sepertinya apa? Sepertinya agak takut menghadapi kehidupan dunia. Menutup diri kita. Kita nggak berani melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal yang benar-benar berhubungan dengan hakikat diri kita. Semuanya penuh dengan apa? Penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kepura-puraan. Orang kalau sudah bersandar, sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, nggak ada lagi rasa takutnya. Inilah hakikat dari Lailatul Qadar tersebut, malam Al-Qadar. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hakikat malam ini tidak lain adalah hakikat kematian kita. Malam itu kan satu kondisi di mana kita nggak terlihat. Perjalanan malam yang harus kita lakukan. Perjalanan menghilangkan hakikat diri kita. Perjalanan ke dalam. Perjalanan ke dalam. Malam itu sesuatu hal yang menakutkan. Sesuatu hal yang menakutkan. Siang hari itu sesuatu hal yang menyenangkan bagi kita. Kita berani. Tapi malam hari enggak. Tersembunyi semuanya. Dan itulah sebenarnya hakikat diri kita. Itulah hakikat malam tersebut. Kita harus menyembunyikan apa? Menyembunyikan perbuatan-perbuatan baik kita. Harus mematikan hawa nafsu kita. Tetapi sebenarnya di dalam malam itu, ketika kita mampu menangkap, mampu masuk ke dalam, di dalam malam itulah sebenarnya ada cahaya ilahi. Ketika kita masuk ke dalam, di dalam itulah hakikat cahaya yang sebenarnya, hakikat kehidupan yang sebenarnya. Sekarang ini bisa dikatakan kita belum mencapai kehidupan. Kita belum meraih kehidupan. Karena kehidupan itu ketika apa? Ketika kita benar-benar merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Semuanya itu tercapai. Kita berpesta dengan kehidupan tersebut. Berpesta dengan perjamuan itu. Dan itu harus diawali dengan perjalanan malam hari. Makanya kenapa semua peristiwa-peristiwa spiritual itu terjadi di malam hari. Kita disuruh untuk tahajud di malam hari. Sebab malam hari itu identik dengan ketenangan, dengan kesunyian, kesepian. Itu yang harus benar-benar kita capai. Hakikat malam hari, hakikat di mana kita membunuh diri kita yang bukan apa, diri kita yang sebenarnya. Harus mati di sana. Kita harus mengorbankan diri kita. Ketika kita tersembelih, ketika kita mati, barulah kita akan terlahir kembali. Sekarang ini kelahiran yang muncul bukan kelahiran kita yang sebenarnya. Kita belum menjadi apa? Hakikat manusia yang sebenarnya. Belum. Makanya di dalam salah satu hadis ya dari Nabi Isa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa manusia itu tidak akan bisa menembus alam hakikat, alam malakut, tidak akan bisa sampai ke alam apa? Ke alam arwah, tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhannya. Kalau kemudian dia tidak apa? Mengalami kehidupan kematian kedua. Tidak mengalami kehidupan yang kedua. Kita harus mati, kemudian terlahir kembali. Yuladu marratain. Itu harus terjadi.
Dan itu nanti di malam Al-Qadar akan terjadi. Kita terlahir kembali di malam Al-Qadar. Kita melihat sesuatu hal yang baru, pandangan kita baru, sikap kita baru, akhlak kita baru. Betul-betul kita apa? Betul-betul kita menjadi manusia yang baru. Itu hakikat malam Al-Qadar. Al-Qadar itu kemuliaan, qadar, nilai. Hakikat diri kita betul-betul pada malam Al-Qadar itu memiliki nilai yang sebenarnya. Di malam Al-Qadar. Sebab pada malam Al-Qadar itu kita berhubungan dengan Tuhan kita. Dengan sesuatu hal yang memiliki nilai wujud. Dan kemuliaan manusia itu ketika dia berhubungan dengan Allah. Ketika dia sudah berhubungan dengan Allah, rahasia-rahasia Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu tidak lain adalah kitab rahasianya Allah. Ilmunya Allah. Itu Al-Quran. Al-Quran yang sekarang ini turun, yang diturunkan oleh malaikat ketika mereka datang turun ke alam dunia. Dan mereka turun di dalam hati kita. Yang sekarang Al-Quran ini tertulis, ini tampilan rendah daripada Al-Quran yang sebenarnya. Dan itu sudah dibahasakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia, yang agung. Fi kitabim maknun. Di mana Al-Quran yang agung itu? Fi kitabim maknun. Di dalam sesuatu hal yang apa? Di dalam satu tempat yang tersembunyi. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak disentuh kecuali hanya orang-orang yang bersih. Tidak mampu ditangkap, tidak mampu dipahami kecuali oleh orang-orang yang bersih. Dan hakikat Al-Quran ini yang ada di sisi Allah, yang disebut di dalam Al-Quran, ya, itu sebagai apa? Ummul Kitab. Itu dikatakan sebagai Ummul Kitab. Ummul Kitab ini apa? Induknya kitab, yang merupakan ilmunya Allah. Yang kemudian ilmunya Allah ini, ya, ini turun ke bawah menjadi kitabun mubin. Turun ke bawah. Fi kitabim mubin. Satu kitab yang nyata. Yang kemudian kitabun mubin ini turun ke alam apa? Fi lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz turun lagi. Yang kemudian apa? Terbentuk huruf dalam bahasa Arab. Tapi hakikat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu Quran yang mana? Quran yang turun di dalam hati Rasulullah. Itu hakikat Al-Quran. Tempatnya di mana? Di dalam hati. Satu apa? Satu Al-Quran. Utuh Al-Quran yang turun di dalam. Sebab dikatakan inna anzalnahu. Jadi bukan apa? Bukan ayat per ayat. Tapi seluruh Al-Quran itu turun di dalam hati Rasulullah. Dan itu terjadi di malam Al-Qadar. Ketika hati Rasulullah itu apa? Udah siap menerima itu. Malaikat turun pada saat itu. Pemahaman terbuka. Semuanya terlihat, semuanya jelas. Rahasia-rahasianya Allah terbuka kepada Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah melakukan proses untuk bisa mendapatkan itu. Dengan khalwat. Khalwat. Menyendiri. Ke Gua Hira. Itu bukan 1-2 hari. Bukan sebulan, bukan. Bertahun-tahun dilakukan oleh Rasulullah. Proses yang panjang. Proses yang panjang. Untuk mempersiapkan diri loh. Jadi kalau kita berpikir bahwa Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan hanya dalam 1 hari, hanya dalam 1 malam. Ini satu harapan yang sia-sia. Itu mustahil terjadi. Oke, kita tidak menafikan bahwa
Lailatul Qadar itu ada sesuatu hal yang bersifat apa? Materi. Ada. Kita nggak nafikan itu. Tapi bukan itu hakikat yang sebenarnya. Sebab ketika dikatakan turunnya malaikat apa segala macam, itu berarti apa? Berarti itu berada di alam apa? Berada di alam batin. Bukan berada di alam materi. Dengan kondisi-kondisi yang bersifat materi. Enggak. Makanya dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu harus kita cari di alam batin kita. Seperti wahyu. Wahyu yang turun kepada Rasulullah itu di alam batinnya Rasul. Jadi ketika Rasulullah misalnya bersama-sama dengan istri beliau, kemudian Al-Quran itu turun kepada Rasulullah, yang berada di sekitar itu istri-istri beliau ataupun sahabat-sahabat beliau nggak paham apa yang turun kepada Rasulullah. Itu hanya untuk Rasulullah. Begitu juga dengan kita, apa yang kita rasakan ketika kita beribadah. Ketika kita mengalami hubungan dengan alam malaikat, interaksi dengan alam malaikat. Interaksi dengan alam malaikat itu terjadi di alam batin kita, hanya kita yang merasakan. Orang di sekitar kita nggak tahu apa yang terjadi. Orang nggak paham itu semua. Makanya bisa saja dalam kondisi-kondisi tertentu, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini ketika hanya bertumpu pada hal-hal yang bersifat syariat materi luarannya saja, ini tidak akan bisa memberikan efek yang berhubungan dengan alam batin. Jadi bagaimana kita berusaha, ini ibadah yang kita lakukan mampu menjembatani kita, mampu membawa kita ke alam batin, mampu membuka itu semua. Itu yang harus kita lakukan di malam Al-Qadar tersebut. Ini kurang lebih kalau kita bercerita tentang malam Al-Qadar. Memang sangat sulit untuk difahami esensi wajah asli dari malam Al-Qadar tersebut. Kecuali kalau kita langsung menyiapkan diri kita yang berhubungan dengan alam batin kita. Kita buka tuh hijab. Dengan pembersihan diri, dengan taubat. Taubat pun bukan hanya dengan lisan. Terkadang kita ini terlalu bersandar kepada sesuatu hal yang bersifat materi, sehingga ucapan-ucapan pun, ya, istighfar, zikir, ya semuanya kita sandarkan pada hal-hal yang bersifat materi saja, dan kita anggap bahwa itu semuanya apa? Semuanya hakikat dari segala sesuatu. Salah. Makanya coba lihat bagaimana kondisi para nabi, para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Ketika mereka berusaha untuk menyambungkan diri mereka dengan alam malakut tersebut. Penderitaan yang luar biasa. Berat, gak mudah. Pengorbanan itu yang diminta dari kita. Jadi kalau kita ingin naik ke atas, ingin merasakan hakikat yang sebenarnya, lalu kemudian kita tidak ingin apa? Tidak ingin merasakan penderitaan, kesusahan. Mustahil akan terjadi pada diri kita. Yang ada di alam materi saja, terkadang kalau kita ingin mencapai sesuatu, ya kita harus berkorban. Harus membuang sesuatu. Yang bernilai harus sesuatu yang bernilai yang harus kita apa? Yang harus kita korbankan. Apalagi sesuatu hal yang berhubungan dengan alam manawi. Terkadang kita sederhanakan loh. Kita terkadang mengharap mukjizat untuk alam-alam manawi.
Pengorbanan gitu. Coba lihat apa yang terjadi kepada siapa? Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam. Sampai malaikat itu datang. Rezeki dari langit itu datang. Itu kan kondisi alam kondisi alam qadar itu. Malam alam qadar. Beliau punya mihrab. Beliau berkhalwat. Itu beliau menyendiri. Bukan dalam keramaian. Sebab hanya dalam kesendirian kita mampu membaca, kita mampu melihat diri kita. Kita mampu memisahkan mana yang bukan hakikat diri kita, mana hakikat diri kita. Hanya di dalam kesunyian, bukan dalam keramaian. Kita nggak bakalan bisa menemukan hakikat diri kita. Sekarang ini bercampur semuanya, kita nggak tahu. Mana yang harusnya menjadi milik kita, yang harus kita ambil, dan mana yang harus kita buang. Sekarang semuanya bercampur menjadi satu. Ini harus dipisahkan. Dan itu hanya bisa dilakukan di malam hari. Malam hari itu malam yang terbaik. Tapi bukan malam hari yang berhubungan dengan apa? Alam materi. Malam hari di sini harus dipahami oleh apa? Harus dipahami dalam bentuk alam anfus, dalam alam batin. Bukan di alam syahadah, bukan di alam mulk. Bukan. Jadi alam materi ini punya hukumnya sendiri, ya alam batin punya hukumnya sendiri. Bentuknya kelihatannya sama, namanya sama. Tetapi apa? Tetapi kejadian yang ada di dalamnya, kemudian wajahnya, kemudian rasanya itu berbeda semua. Itu berbeda. Mungkin namanya sama-sama disebut dengan malam. Tetapi apa yang terjadi di dalamnya itu berbeda. Bentuk yang ada di alam luar itu hanya menampilkan apa yang ada di alam batin kita saja. Kejadiannya di dalam, tapi kemudian apa? Kemudian dihubungkan dengan alam luar. Tetapi sebenarnya kejadiannya terjadi di alam apa? Terjadi di alam batin. Jadi al-qadar itu terjadi di alam batin kita. Al-qadar itu apa? Al-qadar itu ketika kita benar-benar nggak usah harus kita lakukan. Nanti itu akan terpakai. Memang alam wujud, alam semua yang ada di alam malakut itu mau turun loh. Itu mau turun. Karena memang kita ini, karena kita ini adalah wajah Allah, tampilan Allah yang berada di alam zahir, yang berada di alam materi. Tetapi hakikat apa? Hakikat asli kita yang ada di dalamnya. Tapi terbungkus dengan alam materi. Ini kan. Nah, yang ada di alam batin, ini yang kemudian mau apa? Mau bersentuhan dengan alam batin kita. Tapi ketika ini masih ada, alam materi, alam nafsu ini masih ada, terhijabi. Yang ada di sini nggak bisa masuk, nggak bisa menembus. Nah, tugas kita bukan berusaha untuk memahami yang ada di alam sini, enggak. Itu enggak perlu. Tapi kalau kita buka ini, kita bongkar ini, nah yang ada di alam sini akan nyambung dengan alam sana, akan ketemu. Nah, nuzul itu di situ, nyambung. Jadi antara alam sini dengan alam sana itu nyambung, jadi satu kesatuan loh. Jadi ketika dikatakan gini, ini alam apa? Ini alam batin. Yang ada di alam sana alam batin juga. Jadi sama batin dengan batin. Jadi kelihatannya nyambung. Ini saya nggak bisa merasakan ya. Jadi sekarang gini, ini alam batin, ya alam batin yang ada di alam batin sana, hakikatnya adalah batin. Dia tidak bercampur dengan alam apapun juga, murni. Itu ada di alam apa? Ada di alam hakikat.
Sedangkan apa yang ada pada diri kita, ini apa? Ini memiliki dua unsur. Alam batin dia ada di alam batin kita, tapi terbungkus oleh alam apa? Oleh alam zahir. Dibungkus. Jadi alam batin ini terhubung langsung ke sana. Jadi satu kesatuan. Sepertinya apa? Sepertinya satu loh. Tetapi ketika dia ada dibatasi oleh alam zahir, oleh jasmani kita, terputus. Tapi sebenarnya nggak putus. Kelihatannya terputus, tapi satu. Ya, ini yang disebut dengan alam gaib. Nah, kalau kita buka ini, terjadi sinkron. Nah, inilah yang dikatakan nyambung atau dikatakan turun tersebut. Jadi bukan turunnya apa? Seperti air hujan yang turun ke bawah, ketika di atas turun, ya, ke bawah, di atas hilang. Nggak ada lagi di atas. Karena dia udah turun di bawah. Bukan seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang ada apa? Sesuatu yang terpisah. Nggak sama sekali nggak terpisah. Itu kelihatannya terpisah. Anggapan kita. Nah, akal kita ini yang memisahkan itu. Akal kita ini yang menciptakan apa? Ilusi, ya, khayalan. Diciptakan oleh itu. Seakan-akan kita terpisah dengan Tuhan kita. Makanya kenapa kita merasa menderita, merasa susah. Karena kita merasa terpisah. Dan nanti di malam qadar itu terbongkar semuanya. Kita merasa satu dengan Allah. Dan nanti ketika kita satu dengan Allah, kita terlahir kembali. Kita tercipta kembali. Jadi yang hadir di malam Al-Qadar, yang bangun di malam Al-Qadar, dia bangun. Terbangunkan. Nah, itu hakikat diri kita. Terbangunkan di sini artinya apa? Lahir kembali. Sehingga semuanya apa? Semuanya terlihat baru. Bukan sesuatu hal yang itu saja. Enggak. Menyenangkan kita lihat. Menggembirakan kita lihat. Kita terbarukan terus. Makanya kenapa malam Al-Qadar itu malam yang menyenangkan. Malam Id, hari raya. Bagi apa? Bagi para kekasih Allah, bagi kita. Karena malaikat datang kepada kita. Mereka sujud, mereka membaiat kembali kepada kita. Sujud kembali kepada kita. Membawa kabar gembira dari. Nah, itu makanya berat untuk bisa mendapatkan malam Al-Qadar tersebut. Gak mudah. Harus proses panjang. Proses panjang. Harus melakukan muraqabah. Taubat dulu. Ada proses suluk loh. Proses perjalanan. Harus kita berjalan. Dan itu perjalanan ke dalam. Bukan perjalanan keluar. Kita terlalu sering berjalan keluar. Selalu melihat keluar. Kita terkadang harus berjalan masuk ke dalam. Masuk ke dalam itulah hakikat apa? Hakikat lail itu. Hakikat malam hari. Ketika kita masuk ke dalam malam, gelap. Tetapi apa? Tetapi ada potensi. Kita akan mencapai apa? Akan mencapai sebuah pencerahan. Kita akan mencapai sebuah apa? Sebuah kelahiran kembali, di mana kelahiran kembali itu identik dengan cahaya. Matla'il fajar. Hatta matla'il fajar. Terlahir, terlihat kembali. Tapi bukan lagi hakikat diri kita yang sebelumnya. Itu hatta matla'il fajar. Pada saat itu apa? Salamun. Kita selamat. Sejahtera kita, gembira kita, bahagia kita. Jadi nggak ada duka, nggak ada derita. Jadi orang-orang yang sudah mencapai hakikat malam Al-Qadar itu nggak ada duka lagi, nggak ada duka, tenang dia. Setiap hal-hal yang terjadi di alam luar yang kurang membuat dianya apa gembira, bagi dia udah apa menggembirakan, sama, nggak ada bedanya. Sebab yang membuat kita tidak gembira, yang membuat kita stres, susah itu apa? Ya alam materi ini, nafsu ini. Karena bersifat sementara. Terbatas gitu. Sesuatu yang terbatas itulah yang kemudian melahirkan. Kalau kita sudah berhubungan dengan Tuhan, Masya Allah. Berhubungan dengan alam batin, rahasia terbuka, gembira.
tenang, nyaman. Ini hakikat malam al-qadar tersebut. Oke. Karena ini ini hanya mukadimahnya saja, ya, sekedar mengulang. Kalau ada yang mau bertanya silahkan untuk memantapkan ya pemahaman-pemahaman sebelumnya. Jadi hakikat malam, hakikat al-qadar, ini istilah-istilah yang harus benar-benar kita pahami. Malam itu apa? Identik dengan kematian, identik dengan sesuatu hal yang gelap, ketiadaan. Itulah hidup kita, itulah yang harus kita capai. Tapi di balik kegelapan tersebut ada cahaya ilahi, ada kehidupan apa? Kehidupan Tuhan. Nah, nanti pada saat itu baru apa? Ketika kita sudah apa? Sudah mencapai hakikat itu, barulah Al-Quran itu akan turun. Cahaya hanya akan turun kepada cahaya. Nurun hanya akan turun kepada nurun. Itu aja. Jadi selama kita masih berada di alam kegelapan, di alam nafsu, Al-Quran tidak akan pernah bisa kita pahami. Itu kurang. Oke, ada yang mau bertanya? Kira-kira sepanjang malam Al-Qadar ini, kira-kira apa yang sudah kita rasakan kira-kira? Dari tanggal 21, 23, apa yang sudah kita alami? Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang kita alami. Pasti itu akan terjadi. Pasti. Benar-benar lakukan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Pasti akan terjadi loh. Kalau kita betul-betul mengalami proses masuk ke dalam diri kita, pencarian itu akan terjadi. Penyingkapan di alam batin itu akan kita rasakan. Tapi kalau kita tidak melakukan proses itu masuk ke dalam, proses perjalanan ke dalam diri kita tidak akan pernah bisa merasakan hakikat malam al-qadar. Kita nggak pernah akan bisa mencapai kemuliaan diri kita. Kita nggak pernah akan bisa terhubung dengan Tuhan kita. Jadi harus masuk ke dalam, ketuk itu rumah kita, ketuk. Menakutkan memang, masuk ke dalam itu sangat menakutkan. Makanya kenapa kita terkadang tidak mau masuk ke dalam. Tidak mau mencari hakikat diri kita. Kita selalu mencari keluar, selalu melihat keluar. Kesalahan-kesalahan apa? Kesalahan-kesalahan orang lain saja yang selalu kita lihat. Di malam hari itu, perbedaan gak ada. Itu hakikat malam. Perbedaan gak ada, semuanya sama. Status tidak ada di situ. Jabatan gak terlihat. Gak ada. Semuanya sama. Hakikat kemanusiaan kita yang nampak. Status-status sosial itu tidak ada. Hilang semuanya. Bukan tampilan diri kita yang tampil di malam hari. Tapi bukan malam hari yang bersifat apa? Luaran kok. Tapi malam hari yang bersifat apa? Bersifat rohani. Dan malam hari itu, sekali lagi, itu ketika kita mampu menembus apa? Menembus hakikat diri kita. Untuk bisa masuk ke dalam. Itu harus dengan kematian hawa nafsu kita. Ambisi kita, keinginan-keinginan sesaat kita, itu harus dimatikan semua itu. Itu kan sangat berat itu. Gak ada orang yang mau melakukan itu. Kecuali orang-orang yang udah berani merasakan kematian. Seperti yang dilakukan oleh para siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Sayyidah Maryam, semua itu mereka lakukan. Itulah hakikat Lailatul Qadar itu di situ. Kalau di dalam apa? Kalau di alam
rohani itu karena dia tidak berhubungan dengan alam materi. Makanya dikatakan apa? Dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi kapan saja, di mana saja. Karena sudah tidak punya batasan lagi. Makanya para kekasih Allah itu mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu bukan hanya terjadi di mana, bukan terjadi di bulan Ramadan saja. Sebab bagi mereka Ramadan itu bukan lagi Ramadan yang berhubungan dengan alam luar lagi. Enggak. Kalau kita melihat dari sisi apa? Melihat dari sisi batiniahnya. Makanya Ibnu Arabi, para kekasih Allah seperti itu. Makanya ketika kita terhubung dengan alam batin, itulah hakikat malam kadarnya kita. Kapan itu terjadi? Ya tergantung kapan kita mampu apa? Mampu membersihkan diri kita. Kapan itu terjadi? Saat itulah Lailatul Qadar akan terjadi. Saat itu. Bisa terjadi hari ini, bisa terjadi besok. Nah, itu alam-alam. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan. Nggak ada yang mau bertanya ya? Halo? Suara Gimana saya Bapak kedengaran? Ibu? Ada yang mau bertanya? Oh, nggak ada ininya ya, moderatornya nggak ada. Ada Ustaz terkeluar. Oh, gitu. Oh mungkin saya saja Ustaz, mewakili Ustaz. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang belum jelas. Maaf Ustaz, jadi Lailatul Qadar itu tidak terikat waktu dan tempat ya Ustaz. Jadi tergantung apa? Sesuai dengan kesadaran kita masing-masing atau bagaimana Ustaz? Karena misalnya di Arab Saudi mungkin di sana sudah malam, di sini masih siang atau em, Ya, gimana itu Ustaz? ya. Masalah Itu kan Lailatul maksudnya. Qadar. Jadi kalau hakikat ini ya dihubungkan dengan sesuatu hal yang bersifat lahiriah, yang bersifat materi, maka banyak hal-hal yang agak membingungkan bagi kita, yang tidak akan terjawab. Seperti turunnya malaikat, seperti turunnya Al-Quran. Karena malaikat Al-Quran ini bukan sesuatu hal yang bersifat materi. Yang bersifat mujarrad atau yang bersifat batini, rohani, itu hanya dia membutuhkan wadah yang bersifat apa? Yang bersifat batin juga. Itu satu kaidah itu. Yang materi, wadahnya materi. Misalnya air. Kalau Anda misalnya mau menumpahkan air, dia butuh wadah. Wadahnya ini apa? Wadahnya itu ya gelas atau mangkuk. Dan ini bersifat apa? Bersifat materi, sama-sama materi. Tetapi sekarang Al-Quran. Al-Quran yang dikatakan turun. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat itu turun. Ruh itu turun. Ruh itu bersifat apa? Malaikat bersifat apa? Sekarang ini pemahaman kita tentang malaikat, pemahaman kita tentang ruh, pemahaman kita tentang alam apa? Alam malaikat ini kan pemahaman-pemahaman yang pada akhirnya apa? Pemahaman-pemahaman yang pada akhirnya kita pahami, ya kita ikat dengan apa? Dengan alam materi yang sebenarnya bukan seperti itu. Karena kita mempergunakan akal kita, ya akal. Pikiran ini kan membatasi sesuatu. Dia hanya mempergunakan apa? Akal itu hanya dipergunakan untuk apa? Untuk alam materi ini saja. Sedangkan alam batin itu
ya akal nggak bisa masuk, nggak bisa menembus itu. Nah, itulah menjadi wilayah apa? Wilayah batin, wilayah hati, kalbun. Wahyu, wahyu Allah, Allah bercakap-cakap, Allah berbicara, itu di mana? Di dalam batin kita. Kita merasakan semuanya itu di batin kita, hati kita. Ilham. Nggak usah jauh-jauh. Rasa benci, rasa kasih, rasa sayang itu terjadi di mana? Di dalam batin kita. Tapi pada akhirnya ada efek, ada hubungannya dengan alam apa? Alam materi. Karena memang karena rohnya kita ini masih apa? Berhubungan dengan alam jasmani, maka apa yang kita rasakan di alam batin kita pada akhirnya apa? Pada akhirnya akan memiliki bentuk. Misalnya gini, Anda jatuh cinta misalnya, atau Anda misalnya membenci seseorang. Benci itu terjadi di mana? Di batin Anda. Tapi kejadian ya, kejadiannya tersebut sudah terang. terjadi di hari tertentu, misalnya di hari Senin, di jam tertentu, jam 2. Nah, sehingga Anda katakan apa? Rasa cinta, rasa kasih, rasa benci itu apa? Terjadi di hari ini, di jam ini. Tapi sebenarnya nggak punya hubungan dengan itu. Itu terjadi di alam batin Anda. Di sana rasa tersebut. Tapi kemudian kita ukur dengan ukuran-ukuran materi tersebut. Begitu juga dengan Lailatul Qadar. Jadi ada malam yang apa? Malam yang memiliki hubungan dengan alam batin dan ada malam yang memiliki hubungan dengan alam apa? Alam zahir. Jadi malam rohani dan malam apa? Malam jasmani. Itu ada. Begitu juga dengan kadar rohani, kadar jasmani. Sama dengan puasa. Ada puasa yang bersifat apa? Yang bersifat materi. Dan ada puasa yang bersifat apa? Bersifat rohani. Yang dikontrol, yang ditahan, yang dirasa berbeda. Kalau puasa yang berada di alam apa? Yang berada di alam materi, itu yang ditahan, yang dicegah, yang berhubungan dengan alam materi juga, makannya, minumnya itu. Tetapi ketika dia sudah berhubungan dengan batin, bukan itu lagi. Tidak ada lagi hubungannya dengan itu, makanan, minuman, itu semuanya sudah nggak ada hubungan. Lalu apa? Ya sudah berhubungan dengan yang non-materi. Misalnya apa? Hasud, dengki, iri. Sudah semua ini. Itu yang dicegah. Kotoran misalnya. Kotoran ada yang bersifat materi, ada yang bersifat non-materi. Berwudu, membersihkan diri. Jadi ketika kita sholat, yang kita sholatin itu bukan hanya sesuatu hal yang berhubungan dengan alam luar. Tapi yang harus kita sholatin itu, yang harus sholat, itu apa? Batin kita. Itu yang harus melakukan ibadah. Begitu juga dengan Ramadan. Nah, pengalaman spiritual itu terjadi di mana? Di alam batin. Di situ kita mengalami apa? Mengalami hubungan dengan alam malakut itu. Jadi nggak salah kalau misalnya ada orang yang mencari malam Lailatul Qadar itu di mana? Di alam luar. Yang nggak bisa kita salahkan juga. Karena memang pemahamannya mereka seperti itu. Tetapi yang terjadi akhirnya apa? Kita akan bingung. Kejadiannya di sana. Al-Quran akan turun di situ. Malaikat akan turun di batin. Nah, tapi kondisi itu akan terjadi di mana? Di batin, tapi akan terbahasakan di alam luar kita. Terjadinya di alam batin, tapi kemudian bisa dibahasakan dengan apa? Bahasa materi. Itu aja. Nah, seperti sekarang ini. Kalau kita misalnya mengukur semua itu dengan alam apa? Dengan alam materi, kalau misalnya terjadi perbedaan antara tadi itu, Muhammadiyah, NU, apa segala macam, akhirnya apa? Kita akan sulit. Pada akhirnya, yang ganjil itu yang mana? Atau misalnya, antara apa? Antara waktu yang berbeda.
Misalnya di sini sudah malam, di tempat lain masih siang. Nah, jadi bagaimana itu? Sedangkan dikatakan malam akan terjadi. Nah, makanya para kekasih Allah, para wali-wali Allah memahami ini dari sisi apanya? Dari sisi non materinya. Bukan hanya dari sisi syariatnya saja. Tapi bukan berarti mereka menafikan itu. Tapi semuanya hanya jembatan. Semuanya hanya wasilah untuk masuk ke dalam. Yang salah kalau kita hanya berhenti di mana? Di alam syariatnya saja. Di alam fikihnya saja. Salah. Jangan terpaku di situ, berhenti di situ, tapi kemudian kita apa? Tidak masuk ke dalam. Nah, yang kita lakukan harus masuk ke dalamnya. Rasakan itu malam Al-Qadar di sana. Rasakan turunnya malaikat di alam batin kita. Nah, itu hakikatnya. Jadi dikatakan orang itu menemukan malam Al-Qadar, benar-benar Al-Qadar itu terjadi pada diri dia, kalau malaikat itu turun. Kalau hakikat Al-Quran itu turun. Al-Quran ini tidak lain apa? Rahasia Allah. Wahyu Allah. Jadi bagi kita, Al-Quran ini yang merupakan apa? Yang merupakan ilmunya Tuhan, rahasianya Allah. Ini akan turun pada diri kita, bukan dalam bentuk Al-Quran lagi yang turun kepada Rasulullah, tetapi pemahamannya. Itu yang akan turun pada diri kita. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran yang ada ini, kita connect, kita nyambung. Kenapa? Karena antara Al-Quran yang sudah turun pada diri kita, ini pemahamannya, ini nyambung dengan apa yang ada di luar. Kita langsung paham. Makanya kalau orang menemukan Lailatul Qadar, nyambung dia dengan Al-Quran. Nah, itu kemudian akan terlihat pada sikapnya, akhlaknya. Itu akan nampak di alam luar itu. Kondisi-kondisi itu akan terlihat semua. Itu hanya penampakannya. Jadi yang batin dulu terjadi di alam batin, baru kemudian sifatnya terjadi di alam luar. Bentuknya akan terjadi di alam luar. Itu akan terlihat di sana. Seperti Nabi. Seperti Nabi, Al-Quran turun di dalam hati Nabi, tapi kemudian apa? Kemudian terrealisasi. Al-Quran yang turun ke dalam diri Nabi itu di mana? Di akhlaknya Nabi, dalam sikapnya Nabi. Ketawaduannya Nabi, kekhusyuannya Nabi, ketaslimannya Nabi, kepasrahannya Nabi. Itu terlihat semua di sana. Nah, itu hakikat Al-Quran itu. Kehidupan dia semakin teratur. Kehidupan dia semakin termanage. Nah, itu menampakkan wujudnya di situ. Itu hakikat Al-Qadar. Itu kurang lebih. Yes. Nah, jadi Anda harus mencari Al-Qadar itu di mana? Di alam batin. Di batin Anda, di hati Anda. Tunggu itu. Tunggu. Nah, dengan ibadah-ibadah yang Anda lakukan, nah itu untuk merasakan apa yang ada di alam batin kita. Itu fungsinya. Menanti apa yang terjadi. Itu malam Al-Qadar. Itu hakikat. Oke? Ya, tes alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bisa Gimana difahami Bapak? atau Insya Allah Ustaz. Terima kasih banyak. Gimana Bapak Ibu yang lain? Apa ada pertanyaan? itu di dalam apa ya? Kalau Anda ingin memahaminya lagi lebih jelas, itu di dalam Al-Quran, itu Allah mengatakan gini, ya. Seperti kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutas samawati. Nah, ini. Jadi kepada Nabi Ibrahim itu Allah perlihatkan alam malakut. Allah perlihatkan. Terbuka itu. Jadi Nabi Ibrahim itu dibawa
atau terundang, ya terundang, dipanggil oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, disingkapkan oleh Allah. Jadi Allah yang membuka itu, bukan kita yang membuka. Fakashafna anka gita, itu kata Allah apa? Kami yang akan membuka. Allah akan buka. Jadi nggak usah memaksa. Tugas kita hanya mempersiapkan apanya? Mempersiapkan wadahnya saja. Siapkan wadah. Buka itu hijab. Ini kan sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Nabi Ibrahim itu menghancurkan hijab-hijab itu, berhala-berhala. Berhala-berhala yang membatasi kita. Ini berhala apa? Ini berhala tubuh kita. Yang kemudian melahirkan apa? Melahirkan nafsu-nafsu sesaat, keinginan-keinginan sesaat, ego-ego ini semuanya. Ini keakuan. Ini harus dibuka, harus dihancurkan, baru kemudian kita akan tembus itu. Tidak akan ada rahasia lain. Itu saja sebenarnya tugas utama kita. Jadi ketika kita takbir, ketika kita angkat apa tangan, ketika kita datang ibadah, sholat, apa segala macam, ataupun kita kemudian apa, umroh, haji, itu kan sebenarnya apa? Sebenarnya bagaimana kita memasuki alam batin kita, perjalanan ke dalam. Itu sebenarnya fungsinya. Perjalanan ke dalam inilah yang disebut dengan apa? Dengan pencapaian malam Lailatul Qadar itu. Itulah hakikatnya. Kalau Anda lihat di dalam ayat Al-Quran bahwa gini. Anda lihat di dalam ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Ma'arij. Dalam surat Al-Ma'arij itu dikatakan bahwa orang-orang mukmin itu mereka apa? Mereka sholat bukan lagi pada apa? Pada waktu-waktu tertentu. Tetapi apa? Mereka itu apa? Kondisi mereka sudah dalam keadaan sholat terus. Sebab batin mereka sudah berhubungan dengan Allah. Fi salatihim daimun. Sudah daim. Sudah terus menerus. Connect, nyambung. Jadi aktivitas kita ini sudah merupakan apa? Ibadah. Sudah merupakan apa? Hakikat sholat. Penyembahan. Ketaatan. Jadi hakikat daripada ibadah itu sudah benar-benar kita miliki. Sudah kita dapatkan. Dan itu di batin. Jadi yang khusyuk, yang tunduk, itu semuanya di batin. Jadi kita nggak mungkin bisa melihat malaikat itu sujud di alam, di materi kita. Enggak. Bukan itu. Tapi sujudnya para malaikat itu di batin kita. Di alam kalbu kita. Jadi kalbu kita itu tidak lain adalah Baitullah, rumah Allah. Jadi mereka bertawaf di situ. Tapi kalau ini masih kotor, dikotori oleh alam-alam apa? Oleh alam-alam nafsu ini, mereka nggak bisa tembus, mereka nggak bisa masuk. Nah, ini kezaliman yang paling besar. Ketika kita menutupi apa? Menutupi hakikat sesuatu. Ya, membatasi hakikat sesuatu. Nah, itu kezaliman yang paling besar. Nggak ada kezaliman yang paling besar dari itu. Nggak. Jadi kalau kita ini mengukur kezaliman, dosa-dosa itu masih berhubungan dengan alam materi, para kekasih Allah itu tidak lagi apa? Melihat dosa-dosa itu dengan sesuatu hal yang bersifat alam materi. Enggak. Bukan itu lagi. Tetapi sesuatu yang sudah berhubungan dengan alam batin. Itu. Jadi jangan Anda pikir bahwa sesuatu hal yang berhubungan dengan alam batin kita, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kotor, ini kemudian nggak membatasi kita, membatasi kita. Itu harus dibersihkan, itu diangkat. Dan itulah fungsinya Ramadan. Itulah fungsinya puasa. Ibadah itu di situ fungsinya. Menghancurkan itu
Semua. Jadi kalau ini tidak dihancurkan, tidak dibinasakan, ya gagal kita. Tidak berhasil. Sia-sia pada hakikatnya. Sia-sia. Oke. Jadi malam Al-Qadar itu malam kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan diri kita. Jadi kita mampu memahami, menangkap kemuliaan diri kita. Siapa hakikat diri kita? Kita mampu pahami. Itu hakikat dari malam Al-Qadar. Jadi bukan lagi dicari dalam ibadah-ibadah yang bersifat formalitas. Enggak. Bukan itu lagi. Memang kita beribadah. Tapi bukan lagi ibadah-ibadah yang disandarkan kepada apa? Kepada materinya, kepada luarannya. Enggak. Tapi bagaimana kita menembus ke alam batinnya. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus benar-benar kita kencangin. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Nggak ada pertanyaan ya. Jadi kelihatannya semua jelas ya. Jadi hakikat malam Al-Qadar sudah seperti itu ya. Jadi malam Al-Qadar itu harus kita cari di alam batin kita. Kita temukan di sana dengan melakukan khalwat, dengan melakukan muraqabah, ya, dengan melakukan apa? Penyendirian diri, dengan masuk ke dalam diri kita. Baru di sana baru kita akan tangkap itu, kita akan fahami esensinya dari malam Lailatul Qadar. Al-Quran akan turun kepada diri kita, rahasia-rahasia Allah akan turun kepada kita, ilmu Allah akan turun kepada kita, malaikat akan turun kepada kita. Itu hakikat malam Al-Qadar. Jadi nggak perlu bingung lagi deh, ya nggak usah bingung dan nggak usah perlu mencari esensinya bagaimana, nggak usah perlu mencari tanya, nggak usah, karena memang esensinya tidak bakalan bisa Anda pahami kecuali Anda rasakan. Rasakan saja, lakukan saja. Allah akan memahamkan itu. Yang penting kita buka hijab. Nah, kita hancurkan belenggu-belenggu itu. Hijab-hijab tersebut. Oke, saya tutup kalau memang nggak ada pertanyaan dengan sebuah kisah ya. Satu kejadian yang terjadi kepada seorang wali Allah. Seorang kekasih Allah. Yang sudah mencapai hakikat dari Lailatul Qadar tersebut. Yang sudah mencapai pencerahan, sudah tercerahkan. Ya. Itu Lailatul Qadar, sudah tercerahkan, sudah menjadi orang bijak. Yang tidak lagi dibatasi oleh apa? Oleh keakuannya. Di dekat rumah ada teman itu. Satu hari terjadi gempa di daerah. Gempa dahsyat, luar biasa. Orang pada panik, pada takut dengan apa yang terjadi. Tapi ternyata wali Allah ini biasa-biasa. Bahkan dia hanya malah membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi. Ketika ditanya kepada dia, apa kamu nggak takut? Apa kamu nggak panik dengan apa yang sedang terjadi? Apa jawaban beliau? Beliau katakan, untuk apa? Apa yang harus membuat kita takut? Sedangkan hakikat Allah itu selalu hadir di mana saja. Ada di mana saja. Ketakutan, rasa stres, frustasi, rasa susah, sering mengeluh. Itu karena kita berjarak.
Karena kita hidup di dalam diri kita yang terbatas. Di alam materi kita. Karena kita hidup di alam nafsu kita. Tapi kalau mampu kita angkat itu, kata wali Allah tersebut, Anda nggak akan lagi punya rasa takut dalam hidup ini. Anda akan enjoy. Itulah hakikat malam al-qadar. Kalau Anda sudah mulai tenang, kalau Anda sudah mulai enjoy, kalau Anda tidak lagi panik, kalau Anda betul-betul menikmati hidup Anda. Sebab semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Semuanya terjadi di sini. Semuanya ada di alam batin kita. Kita satu dengan alam batin. Kita satu dengan alam malakut. Bukan sesuatu yang terpisah. Kita yang membatasi. Kita yang menghijabi. Sehingga muncul rasa takut. Takut diambil. Takut hilang. Kedekatan itu di situ. Kedekatan itu ketika kita tidak lagi terhijabi oleh alam materi kita. Kita harus terlahir kembali. Dan itu harus terjadi di malam Al-Qadar itu. Anda harus terlahir kembali di malam Al-Qadar. Jadi di malam Al-Qadar itu, Anda harus berusaha untuk merasakan kematian Anda. Kemudian Anda akan dihidupkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Dengan turunnya para malaikat di dalam diri. Itu bukan mati secara apa? Bukan mati secara lahiriah kita. Bukan. Tapi mati secara nafsu kita. Nafsu amarah kita harus kita matikan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini sekedar pemantapan saja dari apa yang sudah kita jelaskan kemarin. Dan saya rasa Anda semakin paham tentang Lailatul Qadar tersebut. Semuanya udah jelas pada diri Anda. Walaupun tidak jelas-jelas amat ya. Ya jelas di sini bukan jelas semuanya terpampang seperti itu. Tapi setidaknya Anda sudah tahu tempatnya di mana, nyarinya di mana. Itu aja. Jadi tetap lakukan ibadah-ibadah, tetap hidupkan malam-malam itu, tapi jangan hanya dibatasi pada malam-malam ganjil saja, jangan hanya dibatasi di malam Ramadan saja. Tetapi apa? Tapi Ramadan udah setiap tahun bagi kita. Setiap hari adalah Ramadan. Setiap hari adalah malam Lailatul Qadar bagi kita. Sebab setiap hari adalah hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari adalah ibadah, setiap hari adalah sholat, setiap hari adalah zakat, setiap hari semuanya udah menjadi satu bagi kita. Itulah malam Lailatul Qadar. Oke? Saya rasa demikian ya. Karena nggak ada lagi pertanyaan, mungkin kita tutup ya. Kalau ada yang masih mau bertanya, saya persilahkan. Kalau nggak ada ya kita tutup aja. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan sudah jelas semua Ustadz. Oke. Ya. Mungkin masih banyak pertanyaan, tapi Oke, kalau sudah nggak ada kita tutup ya. Oke. ya Kita Ustadz. tutup. Ya. Oke. Mari kita hadapkan hakikat diri kita yang tidak lain adalah hati kita. Hati kita adalah hakikat diri kita. Tampilan dari hakikat diri kita yang sebenarnya. Yang sekarang ini masih terhijabi, yang belum terlahir kembali. Marilah kita berusaha untuk menghadapkan wajah kita dengan menghubungkan hati kita kepada Allah. Rasakan keberadaan Allah di dalam diri kita. Rasakan kerinduan kepada Allah. Rasakan kerinduan itu. Sekarang kita belum mampu merindu
kepada Tuhan kita. Sebab kita terikat dengan alam dunia ini. Kita belum ingin kembali. Kita belum ingin berjumpa dengan Allah. Hari ini kita ingin mengetuk, ingin masuk ke dalam diri kita. Selami diri Anda, masuk ke dalam diri Anda. Dan berusaha untuk mengetuk. Berusaha untuk ketuk. Wasma' du'ai. Ya Allah, dengarlah doa saya. Ya. Panggil Allah yang ada di dalam diri Anda. Panggil. Bangunkan itu. Fa'anzir. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Orang yang terhijabi. Orang yang tertutupi oleh aku dan egonya. Orang yang terlalu asyik dengan kehidupan dunia. Dengan kehidupan mati. Dengan statusnya. Dengan pangkat dan jabatan. Yang menganggap bahwa semua itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Kom, bangkit, bangun. Ya ayyuhal mudaththir. Bangun. Kom fa'anzir. Sadarkan dirimu. Bukan orang yang ada di sekitarmu yang kau sadarkan. Bukan. Fa'anzir. Dirimu yang kau sadarkan. Dirimu yang harus bangkit. Dirimu yang harus bangun. Kita terkadang terlalu ingin mengetuk. Menyadarkan orang yang ada di sekitar kita. Tapi kemudian kita melupakan diri kita. Sekarang kesempatan kita. Dengan adanya bulan Ramadan ini. Untuk menyadarkan diri kita. Untuk berhalwat dengan diri kita. Untuk merasakan hakikat diri kita. Ingin merasakan siapa diri kita yang sebenarnya. Itu hanya bisa Anda rasakan kalau Anda mulai akrab, mulai intim, mulai menyatu dengan diri Anda. Sekarang diri kita masih berjarak dengan diri kita. Sehingga ada rasa takut. Sehingga kita tidak mampu hadir dalam kehidupan dunia ini dengan sepenuhnya. Selalu berjarak. Kita tidak mampu menyerahkan segala sesuatu ke alam realitas, ke alam wujud. Kita tidak mampu hidup apa adanya. Kita tidak mampu mengasihani orang, mencintai orang dengan sepenuh diri kita. Tetap ada rasa takut. Kita selalu berjarak. Takut nanti disakiti. Takut nanti dikhianati. Takut nanti kecewa. Jangan hadir dengan sepenuh hati kita. Kasihi orang, cintai orang. Bukan karena orang tersebut. Tapi karena Anda bagian daripada kasih sayang itu. Anda bagian daripada cinta itu. Sebab cinta itu ada di dalam diri Anda. Sebab kasih sayang itu ada dalam diri Anda. Sebab semua itu adalah sifat Tuhan yang ada dalam diri Anda. Itulah wajah Anda. Itulah hakikat diri Anda. Wajah Anda adalah wajah Tuhan yang menampung seluruh kesempurnaan Tuhan. Itulah hakikat diri kita. Yang sekarang itu ditutupi oleh dunia kita, oleh materi kita. Dan kita menikmati itu. Sehingga kita hidup dengan apa? Dengan penuh kemunafikan. Kita hidup dengan topeng kita. Bukan aslinya kita yang hadir di tengah-tengah kehidupan. Sehingga selalu ada rasa-rasa takut. Jangan. Wasma' du'ai. Wasma' nidai ya Allah. Dengarlah rintihan. Dengarlah kerinduan kami. Kami datang kepadamu dengan hakikat diri kami. Kami datang sebagai apa? Sebagai hakikat dari tampilanmu. Wajahmu. Kami datang sebagai wakilmu. Sebagai khalifahmu.
bukan lagi datang dengan wajah-wajah dunia kami. Kami bukan ingin mengeluh, enggak. Kami bukan ingin melapor tentang apa yang ada di sekitar kami. Tidak. Bukan untuk itu. Tapi bagaimana kami ingin berkomunikasi, ingin nyambung denganmu, ya Allah. Ingin menyatu denganmu, ya Allah. Ingin merasakan kedamaian. Ingin merasakan wa akbil alayya idza najid. Dan yang kami inginkan, ya Allah, pandangilah diri kami. Ini yang kita inginkan. Kita minta dipandangi oleh Allah. Bagaimana Allah mau memandang diri kita ketika kita tidak memiliki wajah yang sama dengan wajah Allah. Allah hanya akan memandang wajahnya, tampilan dirinya yang ada pada diri kita, cerminannya, citranya. Kalau itu belum ada pada diri kita, bagaimana dia akan melihat? Malaikat saja tidak akan mampu melihat kita, apalagi Allah. Maka kita harus berani untuk mematikan diri kita, supaya kehidupan yang baru yang akan hadir pada diri kita. Dan itu harus kita cari di malam Al-Qadar. Berusaha untuk temukan malam Al-Qadar itu di dalam diri. Bermunajahlah dengan Allah. Bermunajahlah dengan Tuhan. Itu yang harus Anda lakukan. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah. Kita mampu merasakan kehadiran Allah. Kita mampu melepaskan hijab-hijab yang ada di dalam diri kita. Insya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan ya Allah. Bantu kami ya Allah. Bantu kami ya Rabbi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz. Ya, makasih sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, makasih banyak. Makasih Ustaz. Ya, makasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajiannya dengan informasi yang akan di-share kemudian insya Allah. Mudah-mudahan ada Ya, manfaatnya makasih. semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, cukup untuk semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.